Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah K3L dan Standar Internasional, saya akan mempresentasikan hasil riset saya tentang penerapan pelatihan tanggap darurat kebakaran. Ada daftar isi. Untuk poin yang pertama ada pendahuluan, pembahasan, terus ada penutup. Kebakaran di tempat kerja adalah ancaman serius yang dapat terjadi kapan saja, menyebabkan kerugian material besar dan mengancam nyawa jika tidak ditandatangani dengan benar. Penyebab utama kebakaran di tempat kerja meliputi kesalahan manusia, peralatan yang kurang terawat, dan kelalaian penanganan bahan yang mudah terbakar. Jadi kita harus mulai melihat sekitar. Jika ada kesalahan peralatan yang kurang terawat, kita harus cepat-cepat menangani. Terus pentingnya kesiapsiagaan menghadapi kebakaran melalui pelatihan tanggap darurat tidak bisa diabaikan. Pelatihan ini bertujuan agar setiap pekerja mampu bertindak cepat dan efektif saat situasi kebakaran terjadi, sehingga risiko dapat diminimalisir. Di Indonesia sendiri, regulasi kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 mengharuskan perusahaan rutin melaksanakan pelatihan tanggap darurat. Ini bukan hanya untuk upaya meningkatkan kesadaran, tapi juga bagian penting dari penerapan K3 untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman. Kemudian ada tujuan dari pelatihan tanggap darurat kebakaran. Seperti yang pertama, mengidentifikasi dan memahami resiko. Melatih pekerja mengenali seperti bahan yang mudah terbakar atau peralatan rusak untuk meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan dini. Terus poin yang kedua, penggunaan peralatan pemadam. Di sini pekerja harus tahu seperti alat apa dan sprinkler agar dapat menanggulangi api kecil sebelum menyebar. Terus yang ketiga, prosedur evakuasi aman. Ini kurang lebih seperti kayak ada palang titik kumpul gitu, demi keselamatan tanpa resiko tambahan. Kemudian ada manfaat pelatihan, meningkatkan kewaspadaan dan pemahaman risiko, membantu pekerja lebih waspada dan memahami pentingnya pencegahan serta tindakan tanggap tahapan kebakaran. Terus yang kedua, meminimalisir kerugian dan cedera. Respon cepat atau efektif mampu mengurangi kerugian material dan risiko cedera atau kehilangan nyawa. Terus yang ketiga, mengurangi risiko finansial perusahaan. Di konteks ketiga ini supaya tidak menjadi kerugian besar pada perusahaan tersebut. Jadi tetap menjaga stabilitas operasional perusahaan. Kemudian ada batasan masalah dari tujuan dan manfaat tersebut. Memfokuskan pembahasan pada implementasi pelatihan tanggap darurat kebakaran di tempat kerja, khususnya mencakup 3 aspek utama. Ada pengenalan sumber risiko, penggunaan peralatan pemadam, dan prosedur evakuasi. Tujuan utamanya adalah mengevaluasi efektivitas pelatihan dalam meningkatkan kesiapsiagaan pekerja. Konsep dasar dari pembahasan sendiri yaitu ada peraturan K3. Yang pertama, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per/Min/1180 yang berarti mengatur pemasangan dan pemeliharaan APAR di tempat kerja untuk memastikan alat pemadam siap digunakan saat terjadi kebakaran. Untuk yang poin kedua, ada PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK 3. Mengharuskan perusahaan dengan risiko tinggi atau jumlah pekerja besar menerapkan SMK 3. Ini mencakup pengendalian risiko, pelatihan, dan kesiapsiagaan untuk keadaan darurat termasuk kebakaran.
Ada K3 bidang kebakaran. Temuan yang pertama, K3 bidang kebakaran adalah sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang bertujuan untuk melindungi pekerja serta masyarakat dari bahaya kebakaran. Tujuan utama dari K3 bidang kebakaran meliputi melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja untuk menjadi lingkungan kerja yang aman, mendorong tindak pencegahan, dan menetapkan prosedur tanggap darurat. Ada poin kedua, K3 bidang kebakaran ini mencakup semua aspek keselamatan yang berkaitan tentang di lingkungan kerja. Hal ini juga melibatkan penerapan regulasi yang relevan seperti Peraturan Menteri Tenaga dan Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Dan demikian penerapan K3 di bidang kebakaran dapat mengurangi insiden kebakaran dan tidak menjadi kerugian material dan hilangnya nyawa dari perusahaan tersebut. Ini ada data kebakaran tahun 2024 di tempat kerja berdasarkan jumlah kejadian. Saya ambil dari berita di Kabupaten Pasir tahun 2024 terjadi 166 kejadian, termasuk 43 kejadian kebakaran dan 123 non-kebakaran. Kebakaran yang terjadi terutama pada bangunan rumah, ada 18 kejadian. Terus ada bangunan publik, ada 8 kejadian, dan kendaraan bermotor 4 kejadian. Dari semua data tadi, penyebab utamanya adalah konsleting listrik dan kebocoran gas yang menunjukkan pentingnya APAR dan pelatihan tanggap darurat untuk mencegah insiden kebakaran di tempat kerja. Terus ini ada di bulan Juni 7,1, Januari 16,7%, Februari 21,4%, Maret 2,4%, April 23,8%, Mei ini yang besar, Mei 28,6%. Nah, pada semester 1 2024, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasir mencatat 123 kejadian non-kebakaran dalam kategori penyelamatan, meliputi situasi darurat seperti bencana alam, evakuasi hewan liar, dan keadaan darurat lainnya di lingkungan kerja dan publik. Tingginya angka ini pentingnya kita untuk pelatihan dan peralatan yang memadai untuk meningkatkan respon cepat dan efektif, sehingga terciptanya lingkungan yang lebih aman dari ancaman non-kebakaran. Ini data non-kebakaran tahun 2024. Di bulan Juni 7,1%, di bulan Januari 16,7%, di Februari ada 21,4%, Maret 2,4%, pada bulan April 23,8%, Mei 28,6%. Analisa dan pembahasan. Analisis risiko kebakaran di tempat kerja. Berdasarkan data semester 1 2024 dari Dinas Kebakaran Kabupaten Pasir, terjadi 43 kejadian kebakaran di tempat kerja, yang sebagian besar disebabkan oleh konsleting listrik dan kebocoran gas. Kejadian ini baik terjadi di bangunan publik seperti pasar dan rumah makan, yang berpotensi menimbulkan kerugian besar. Tingginya frekuensi kebakaran menunjukkan risiko keselamatan yang signifikan bagi pekerja dan masyarakat. Selain itu, data ini mengidentifikasi bahwa kesiapsiagaan terhadap kebakaran di tempat masih belum optimal. Dengan banyaknya perusahaan belum sepenuhnya menerapkan regulasi K3, seperti pemeliharaan instalasi listrik dan penyediaan APAR sebagai langkah pencegahan. Pentingnya penerapan pelatihan tanggap darurat kebakaran. Dari analisis tadi kita dapat menyimpulkan bahwa pelatihan tanggap darurat kebakaran sangat penting untuk membekali pekerja dengan keterampilan dasar mengenali bahaya kebakaran, menggunakan APAR, dan melakukan evakuasi aman. Pelatihan ini diharapkan membuat
pekerja membuat respon kebakaran secara cepat dan efektif sehingga dapat mengurangi kerugian material dan resiko keselamatan. Selain itu, K3 bidang kebakaran perlu diperkuat dengan patroli atau pengawasan berkala untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan keselamatan dan pemeliharaan peralatan proteksi kebakaran. Dengan komitmen yang kuat dalam K3, diharapkan lingkungan kerja yang lebih aman tercipta bagi semua pihak. Untuk kesimpulan, pelatihan tanggap darurat kebakaran di tempat kerja sangat penting untuk meningkatkan keselamatan di sektor kelistrikan. Mengingat tingginya insiden kebakaran akibat korsleting listrik dan kebocoran gas berdasarkan data Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasir. Langkah proaktif dalam kesiapsiagaan ini memungkinkan pekerja untuk melatih mengenali potensi bahaya dan menggunakan alat pemadam api dan melaksanakan evakuasi secara cepat dan aman. Dengan ini pekerja dapat mampu merespon situasi darurat lebih efektif sehingga risiko kerugian material dan bahaya bagi keselamatan jiwa dapat diminimalisir. Ini ada saran kepatuhan tahapan regulasi kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 sangat penting untuk perusahaan menciptakan lingkungan yang aman. Perusahaan harus berkomitmen menerapkan standar K3 dengan menyediakan pelatihan rutin atau memelihara peralatan proteksi kebakaran. Pemerintah harus mendukung penuh pengawasan dan menegakkan regulasi akan semakin memperkuat upaya ini. Pelatihan tanggap darurat kebakaran yang efektif terus bersama dengan menerapkan K3 yang konsisten akan meningkatkan perlindungan bagi pekerja dan masyarakat serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan terlindungi. Ini dia ada daftar pusaka. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Saya pamit undur diri, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.